Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan untuk contoh yang kedua dari form dinamis. Nah, pada contoh yang kedua ini, yang akan saya berikan di sini adalah bagaimana kita membangun form dinamis dengan menggunakan objek yang bersifat kontainer. Yakni di sini adalah group box. Ya, oke. Nah, nantinya yang akan saya rancang di sini, saya akan merancang dulu secara statik supaya untuk memberikan gambaran dulu kepada kalian bagaimana contoh form dinamis yang akan saya rancang secara dinamis ini. Nah, nantinya di sini saya akan menempatkan satu text box di bagian atas. Jadi nanti text boxnya agak memanjang dan agak tinggi. Nah, jadi bisa Anda lihat nanti di text box ini kita tidak bisa mengatur ketinggiannya untuk height-nya. Nah, jadi ketinggian ini pada text box bisa kita atur jika properties multi-line ini kita jadikan true. Jadi kalau true, maka text box ini bisa kita atur tingginya. Jika kita balikkan lagi, maka kembali lagi. Hanya bisa mengatur lebarnya aja. Ya. Nah, berikutnya saya akan tambahkan satu group box. Ya. Nah, di mana nantinya group box ini itu di dalamnya akan berisi 5 radio button. Nah, jadi nanti ada radio button 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Dan kemudian satu lagi objek itu adalah numeric up down. Nah, numeric up down ini akan saya tempatkan di samping dari group box. Nah, jadi nanti dari program ini, program aplikasi sederhana ini, group box ini nanti di dalamnya akan berisi font, nama font name. Nah, jadi nanti akan saya memberikan 5 contoh nama font. Dari 5 nama font ini nanti akan saya tentukan sendiri. Kemudian untuk numeric up down, ini nanti akan saya jadikan sebagai font size, ukurannya. Nah, jadi selama nanti program berjalan, jika saya memilih salah satu font, saat saya klik radio buttonnya, maka font dari text box akan disesuaikan dengan nama font yang saya pilih. Kemudian saat saya menggeser dari numeric up down ini, maka akan disesuaikan juga ukurannya. Ya, oke. Nah, jadi event yang akan terjadi nantinya jika radio button 1, eventnya adalah check change. Sedangkan kalau untuk numeric up down, jika terjadi pergeseran, eventnya adalah value change. Ya, oke. Nah, ini semua akan saya bangun secara dinamis. Maka ini semua saya hapus, kosongkan kembali. Begitu juga dengan event yang sudah tercreate tadi. Balik lagi ke kondisi awal. Ya, oke, kita mulai. Nah, yang pertama akan ada satu text box dulu, txt kata. Ya. Nah, kemudian ada group box trt font. Di dalam group box ada 5 radio button. Maka radio button RDO font 1, kemudian font 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, setelah itu apalagi numeric up down, NUD size. Kita akan mulai dari satu persatu. Oke, saya sesuaikan dulu untuk fontnya. Jadi this.font. Saya gunakan font defaultnya itu adalah Consolas dengan ukuran 10. Untuk stylenya default, berarti tidak diatur stylenya. Oke, nah kita mulai dari textbox. Untuk txt kata sama dengan new textbox. Seperti pada contoh sebelumnya, objek yang dideklarasikan di atas itu hanyalah nama objeknya aja. Objeknya belum dibentuk, jadi harus kita bentuk sendiri. Ya, oke. Setelah itu, txt kata sama dengan location sama dengan new point. Oke, kita tempatkan di sekitar 10,10 juga. Kemudian txt kata
multi-line supaya bisa saya atur tingginya agak tinggi, sama dengan true. Setelah itu teks dkata dot size new size. Oke, di sini untuk width-nya mungkin saya maunya itu sekitar 500, kemudian tingginya sekitar 300. Setelah itu text box ini saya masukkan ke dalam form, dari this.controls.add txt kata. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya seperti gimana. Nah, ketinggian, ya, ketinggian dan terlalu lebar. Ketinggian, mungkin lebarnya saya persempit dikit ya. Oke, mungkin di sini lebarnya saya jadikan menjadi 400, kemudian ini mungkin saya jadikan 100 dulu. Kita coba lihat hasilnya. Oke, formnya saya lebarkan sedikit. Untuk form, this.size-nya sama dengan new size, mungkin saya jadikan ini menjadi 500,400. Oke, ya, kita putuskan dulu seperti ini, ya. Nah, sekarang saya mau memasang group box di area ini, ya. Oke, lanjut untuk group box, grp font sama dengan new group box. Kemudian group font location-nya new point. Nah, kita coba lihat dulu. Jika txt katanya, ya, yang di atas ini, di koordinat x-nya 10, y-nya juga 10. Tinggi text box ini berapa? 100. Berarti 100 ditambah dengan jaraknya di atas ini 10, berarti sampai di sini koordinat y-nya sudah 110. Nah, saya memasangnya mungkin di y-nya sekitar 150. Y-nya di sekitar 150. X-nya tetap sejajar dengan text box, txt kata. Maka 100,150. Untuk size-nya sama dengan new size. Nah, saya memprediksi dulu. Mungkin lebarnya setengah dari text box. Kalau text box tadi lebarnya 400, mungkin ini adalah 200. Tingginya mungkin 100 dulu. Nah, setelah itu name-nya, tulisan yang ada pada text box. Misalnya adalah font name. Setelah itu text box-nya saya pasangkan ke form. Group box-nya ya, group box-nya saya pasangkan ke dalam form. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke, jadi di sini yang bisa Anda lihat tinggi dari font ini masih terlalu kurang tinggi untuk ditempatkan 5 radio button di dalamnya. Ya, nah mungkin saya akan naikkan sekitar menjadi 200. Dari 100 menjadi 200. Kita lihat. Oke. Nah, jadi bisa Anda lihat garis tepinya ya. Ya. Nah, berikutnya saya akan tempatkan dulu numeric up-down dulu sebelum radio button. Radio button saya tempatkan di terakhir. Ya. Lanjut untuk numeric up-down size. Ya. NUD size sama dengan new numeric up-down. Location-nya. Nah, kita lihat dulu location-nya di kisaran berapa. Saya maunya menempatkan numeric up-down di samping font name ini, di samping group box, berarti di sekitar ini, sejajar dengan group box. Nah, tadi kalau sejajar dengan group box, untuk location sumbu Y sama ya, dengan 150.
untuk Y-nya. Nah, X-nya berapa? Nah, kita hitung-hitungan lagi. Kalau X-nya jaraknya tadi 10, ya. Dari garis tepi ke phone name ini adalah 10. Group box dari phone ini lebarnya adalah 200. Berarti sampai pada garis tepi ini dia sudah 210. Nah, saya bulatkan dia menjadi 250. Berarti X-nya adalah 250, Y-nya adalah 150. Maka NUD size dot location sama dengan new point 250,150. Untuk size-nya, ya, sama dengan new size. Oke, panjangnya mungkin sekitar 200 atau mungkin cukup 100, ya. Dan tingginya mungkin sekitar 30 aja. Ya, nggak perlu terlalu tinggi. Nah, setelah itu objek ini saya masukkan ke form. Coba kita lihat. Itu dia, ya, bisa Anda lihat. Oke, nah ini adalah number down dengan nilai defaultnya adalah 0. Kemudian kalau saya naikkan terus maksimalnya defaultnya 100. Oke, saya mau mengubah batasan minimumnya, ya. Minimumnya saya nggak mau 0, tetapi maksimumnya tetap saya biarkan 100 sesuai default. Jadi NUD size dot minimum sama dengan 10. Saya maunya minimumnya 10. Oke, coba kita lihat. Nah, maka bisa Anda lihat, paling rendah adalah 10. Paling tinggi adalah 100. Oke. Nah, dari ini, text box sudah, group box-nya sudah, dan memory up down sudah. Sisa, radio button yang harusnya kita tempatkan di dalam group box dari phone. Oke, nah, saya lanjut untuk 5 group box ini. 5 radio button ini. Oke, mulai dari radio button yang pertama, RDO phone 1. Nah, RDO phone 1 ini, misalnya saya pasangkan font-nya adalah Consolas, sesuai dengan font default dari form ini yang sudah saya tentukan di atas, ya. Oke, RDO font 1 sama dengan new radio button, letakkan objeknya, kemudian RDO font 1 location. Nah, mungkin location-nya di sini, ya. Nah, kita lihat dulu, kita jalankan lagi. RDO font 1 ini, font yang pertama, radio button ini, saya mau tempatkan di area ini. Nah, di dalam group box ini, pelakuan lokasinya juga sama seperti lokasi dari font, di mana sudut kiri atas itu adalah koordinatnya 0. Ya? Jadi saya mau memasangkan mungkin X-nya, sumbu X dari group box ini, sekitar 10 pixel, dan Y-nya juga 10 pixel, bukan 100. Berarti di sekitar ini. Ya, saya memasangkan di area sekitar ini. Oke, maka location-nya itu juga 10 new point 10,10. Ya. Kemudian RDO dot size. Oke, size-nya mungkin nggak perlu dulu karena radio button itu secara default-nya auto size. Saya langsung teruskan aja, tuliskan text-nya. Mungkin teksnya adalah Consolas, sesuai dengan nama font-nya. Nah, sekarang radio button ini mau saya munculkan ke radio button. Ke dalam group box, bukan radio button ya. Radio button form 1 akan saya munculkan ke dalam group box. Perhatikan, jika saya tuliskan this.controls.add RDO font 1, maka apa yang terjadi? Coba kita lihat. Hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Radio button ini, dia bukan hilang. Radio button ini, dengan adanya perintah ini, this.controls.add, maka radio button tersebut
dipasangkan di atas POM, bukan group box. Sekarang yang saya inginkan adalah radio button ini dipasangkan ke group box. Nah, posisi radio button saat ini berada di mana? Di belakang dari text box ini. Ya. Nah, buktinya, ya, sebagai bukti ya. Coba untuk text box ini, X-nya saya geser menjadi 50, agak ke kanan. Kita coba lihat. Nah, bisa Anda lihat? Inilah radio buttonnya. Ya, dia berada di belakang text box. Nah, lokasinya sama kan? Harusnya dia berada di dalam group box. Oke. Ini saya balikkan lagi menjadi 10, text box-nya, kita kembali lagi. Nah, radio button, saya mau memasukkan ke dalam group box. Maka, kita tidak boleh menggunakan this. Tetapi kita harus gunakan group box dari phone. Di phone radio button, saya mau pasangkan ke dalam group box, di mana group box ini adalah objek container. Nah, kita lihat. Nah, itu dia. Nampak? Nah, kelihatannya masih kurang bawah. Ya. Oke, saya turunkan untuk Y-nya. Karena kalau enggak, ini nanti judulnya akan tertutup. Oke, mungkin untuk Y-nya di sini saya jadikan misalnya menjadi 30. Coba lihat dulu. Oke, mungkin terlalu rendah, saya jadikan 20 aja. Harusnya cocok. Oke. Satu font selesai. Oke, font yang kedua. Ya. Saya kopas saja. Nah, font yang kedua, nah, maunya apa? Misalnya Arial Black yang agak tebal, ya, font yang agak tebal. Nah, ini adalah Arial Black. Oke, location-nya, teksnya tetap 10 karena dia agak turun ke bawah kan. Nah, mungkin ini menjadi 50. Kita coba lihat. Oke. Ya, jaraknya sekitar 30 ya. Ya. Atau mungkin saya agak rempet dikit menjadi 40 aja. Oke, cocok lah ya, kira-kira seperti ini dulu. Ya. Nah, ini Arial Black. Black-nya tertutup. Nah, mungkin kurang lebar. Nah, perlu kita atur size-nya. Size sama dengan new size. Misalnya di sini maunya kalau group box-nya tadi lebarnya adalah 200. Mungkin di sini saya maunya lebarnya menjadi 180,30. Coba kita lihat. Nah, oke. Nggak nampak ya? Oke, next. Mungkin ini turun agak bawah aja. Berikan agak jarak jauh, supaya nggak tertimpa nantinya. Nah, lanjut. Untuk yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kira-kira kita mau menggunakan font, misalnya aja Garamond, misalnya ya. Oke. Ini adalah Garamond. Oke, jarak antara yang pertama dan yang kedua 30, berarti di sini menjadi 80. Lihat. Oke. Ya. Oke. Nah, mungkin agak turun ke bawah ya. Bentar. Oke. Nah, yang keempat. Radio button yang keempat. Misalnya yang keempat di sini agak unik. Lucida handwriting. Ya, font yang keempat. Lucida handwriting. Nah, mungkin tulisannya ini agak panjang. Maka di sini kita perlu mengatur size-nya.
180,30. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, sorry, location-nya belum di set. Nah, mungkin di sini sekitar 130. Oke. Ya. Lanjut lagi, yang terakhir, font yang terakhir. Nah, misalnya font yang kelima ini agak unik. Wingdings. Ya, Wingdings. 5, 5, 5, dan 5. Oke. Ini belum saya ubah. Mungkin sekitar 170. Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, selesai. Ya. Nah, di sini perancangan sudah selesai. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam codingnya, ya. Nah, untuk coding, saya akan mulai dulu dari numeric updown, ya. Saya akan mulai dulu dari numeric updown. Nah, jika terjadi pergeseran angka ini, maka tulisan di dalamnya akan berubah sesuai dengan ukurannya, ya. Oke, kita lihat. Saya akan balik lagi ke numeric updown. Nah, di sini saya tambahkan NUD size dot, tadi eventnya adalah value change, terus sama dengan tab satu kali, tab kedua kali. Nah, dia muncul di sini. Akan terjadi txt kata font sama dengan new font. Nah, saya hanya mengambil size-nya aja. Ya, saya hanya mengambil size-nya aja. Sedangkan fontnya mengambil font yang masih ada atau font yang masih tersimpan di dalam txt kata. Maka saya ambil aja txt kata dot font, koma, fontnya saya mengambil kembali font dari txt kata, tetapi size-nya yang saya ambil adalah numeric update dot size dot value. Kira-kira, oke, ini masih ada dot name. Ambil nama font yang aslinya. Di sini, oke, ini, oh sorry, ini ada yang bukan kesalahan. Kesalahannya itu di sini adalah kalau value-nya ini adalah desimal, tetapi parameter untuk size-nya adalah float. Nah, ini adalah float, berarti harus dikonversi. Kita coba lagi. Oke, nah, ambil name-nya ya. Tetap kita mengambil name. Kita coba tes dulu. Saya jalankan. Saya menuliskan testing. Nah, berhasil. Semakin membesar, 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 membesar. Misalnya kalau dia 100. Lebih besar. Mengecil, makin mengecil, mengecil hingga 50, mengecil hingga 10. Oke, berarti untuk size sudah berhasil. Berikutnya untuk radio button. Nah, untuk radio button, yang pertama dulu, RDO font 1 change. Sama dengan tab satu kali, tab lagi satu kali. Nah, saya akan mengubah sedikit agak berbeda di sini. Ya, saya akan mengubah agak berbeda di sini. Di mana nantinya, jika saya memilih radio button 1, atau 2, atau 3, atau 4, dan ataupun 5, dia hanya menjalankan satu event yang sama. Ya, dia hanya menjalankan satu event yang sama. Oke. Nah, jadi ada 5 radio button. Saya tidak akan menciptakan 5 buah event check 6.
tapi saya menciptakan satu event check saja. Radio button manapun yang dipanggil hanya menjalankan satu event saja. Nah, perhatikan di dalam ini saya ubah dulu putihnya. For each radio button e in dot controls, lakukan perulangan sebanyak sejumlah radio button yang ada di dalam grup phone. Nah, kemudian jika e.check, jika ada radio button yang tercentang, maka txt kata.phone sama dengan new phone. Nah, dia mengambil nama phone-nya adalah dari e.text, tulisan yang tercetak di font yang terpilih. Radio button mana yang tercentang, ya, itulah akan masuk ke dalam dan dia bilang nama teksnya. Sedangkan untuk size-nya, kembali lagi mengambil size yang aktif saat ini di dalam font-nya, tidak mengambil dari Namri Abdan. Oke, nah, coba saya jalankan dulu. Testing, saya pilih, tidak terjadi apa-apa, ya, karena ini adalah masih defaultnya Consolas. Oke, nah sekarang perhatikan apa yang akan saya ubah, sehingga 5 radio button ini hanya akan memanggil satu event yang sama. Perhatikan mainnya, RDO phone 1 underscore check change. Jika terjadi event check change dari radio button 1, maka jalankanlah prosedur yang namanya RDO phone 1 check change. Sekarang ini saya ubah. Ini menjadi misalnya RDO check phone. Ya, namanya RDO check phone. Nah, ini saya ganti juga menjadi RDO check phone. Kemudian baris ini saya kopas. Tempatkan di RDO phone 2, RDO phone 2, kemudian lagi RDO phone 3, lanjut lagi RDO phone 4, dan RDO phone 5. Nah, mulai dari RDO phone 2 sampai dengan phone 5, ya, contohnya yang 4 kan, jika terjadi event check change dari radio button 4, phone 4, jalankanlah prosedur RDO check phone. Jika terjadi check change pada phone 5, jalankanlah prosedur check phone. Nah, coba kita jalankan. Testing. Saya perbesar hingga 30. Consolas, tidak terjadi apa-apa. Arial, nah berubah dia. Garamon, Lucida handwriting, Wingdi. Balik, Garamon, Arial, Consolas. Nah, inilah yang akan terjadi. Saya perkecil. Nah, tetap sama. Oke, nah ini adalah contoh dari kedua dari form dinamis yang memanfaatkan objek yang kategori kontainer.